Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 221. Bicara besar. Mata Li Ziran dan Fang Ziqing melebar, seolah membeku. Pada saat ini, mereka benar-benar mempercayainya sedikit. Karena jika Ye Junlin bukan pemilik toko ini, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Pertama, Ye Junlin membersihkan lapangan segera setelah dia tiba. Kedua, nikmati lokasi terbaik dan hidangan terbaik, semuanya gratis. Ketiga, manajer hotel secara pribadi menyemir sepatu Ye Junlin. Pada saat ini, pesan ponsel Fang Ziqing berdering. Fang Ziqing melihat dan tersenyum. Tepat setelah mengetahui bahwa situasinya tidak benar, dia meminta temannya untuk memeriksa detail toko. Saya menemukannya sekarang. Orang resmi yang bertanggung jawab dan pemilik dapur pribadi Royal No. 5 adalah Xiao Ruofeng, bukan orang lain. Haha. Ye Junlin, beranikah kamu mengatakan toko ini milikmu? Fang Ziqing bertanya. Ya, apakah ada masalah? Ye Junlin dengan murah hati mengakui. Fang Ziqing memelototinya dan memberikan telepon itu kepada Li Ziran. Wajah Li Ziran berubah setelah melihat informasi itu. Dia dan Fang Ziqing terkejut barusan. Saya benar-benar mengira toko ini milik Ye Junlin. Li Ziran tersenyum dan berkata, Ziqing, tidak apa-apa. Ye Junlin suka bercanda. Fang Ziqing mencibir lagi dan lagi. Saya tahu sejak lama. Dan suka bicara besar. Bisakah manajer Ran melihat izin usaha? Fang Ziqing berhati-hati dan berhati-hati. Dia ingin meyakinkan Ye Junlin. Ran Yaoshen hanya bisa mendapatkan izin usahanya. Fang Ziqing menamparkan izin usaha di depan Ye Junlin. Perhatikan baik-baik. Toko siapa ini? Toko Xiao Ruofeng. Apakah ada hubungannya dengan Ye Junlin? Ran Yaoshen benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Selama tuan ini mengatakan sepatah kata pun, bahkan keluarga Xiao adalah miliknya. Fang Ziqing melihat bahwa Ye Junlin terdiam, dan berkata dengan marah, mulai sekarang, jangan katakan hal seperti itu di luar, oke? Kamu hanya mempermalukan Ziran. Setelah episode ini, Li Ziran masih sangat bingung. Dia bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan Ziqing? Bagaimana kami bisa diperlakukan seperti ini? Alis Fang Ziqing mengerutkan kening. Satu-satunya penjelasan sekarang adalah identitas saya wakil presiden grup Yunting. Banyak orang tahu bahwa Tuan Lunang Xuan yang membeli grup Junlin dan grup Ye dari keluarga Xiao. Seharusnya Lunang Xuan. Keluarga Xiao menganggapnya sebagai tamu kehormatan. Saya adalah wakil presiden Lunang Xuan. Dan itu normal untuk menerima perlakuan ini. Li Ziran berseru lagi dan lagi. Tuan Lu ini terlalu baik. Tapi pikirkanlah. Bisakah orang biasa yang bisa berurusan dengan keluarga Xiao? Fang Ziqing tersenyum misterius. Ziran, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Lunang Xuan benar-benar bekerja untuk seseorang. Li Ziran hampir melompat dan bertanya tidak percaya. Mungkinkah tuan dari grup Yunting adalah orang lain? Fang Ziqing mengangguk. Ya, hari ini saya pikir tuan Lunang Xuan Lu yang mewawancarai saya. Saya akhirnya mengetahui bahwa bos yang sebenarnya mewawancarai saya melalui video. Dia terlalu baik. Dari sudut pandang masalahnya dan pengembangan masa depan perusahaan. Saya telah melihat bos keuangan paling kuat. Dibesar-besarkan. Saya penggemar dia. Pada akhirnya, Fang Ziqing tampak dikagumi. Dia benar-benar ditaklukkan oleh Ye Junlin hari ini. Ye Junlin, yang sedang makan lobster di sebelahnya, tersenyum. Dia tidak berharap Fang Ziqing menjadi penggemar kecilnya. Sangat menakjubkan. Mungkinkah itu milik kakek berusia 67 tahun? Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Tuan Lunang Xuan memberitahuku. Dengan siapa dia akan bersama? Dia seumuran denganmu, Ye Junlin. Bersambung. Bab 222. Implikasi. Mata Fang Ziqing jatuh pada tubuh Ye Junlin. Mereka semua seumuran. Mengapa perbedaannya begitu besar? Fang Ziqing menghela nafas. Li Ziran membela Ye Junlin. Ziqing, Junlin masih mampu. Kamu bisa membantuku. Fang Ziqing memalingkan wajahnya. Tidak mau melihat Ye Junlin. Yunting Group telah mempekerjakan pekerja. Tetapi dia tidak cocok. Satu-satunya yang cocok adalah Departemen Kebersihan dan Departemen Keamanan. Implikasi dari kata-kata Fang Ziqing Ye Junlin adalah sampah. Li Ziran tersenyum dan berkata, Ziqing, bos misterius itu. Kurasa kamu pasti sangat ingin bertemu denganmu, kan? Wajah Fang Ziqing penuh dengan ekspresi penuh harap. Tuan Lu mengatakan bahwa saya akan segera melihatnya. Saya berani menegaskan bahwa dialah yang dapat mengganggu situasi di Suzhou dan Hangzhou. Saya sangat beruntung bisa bekerja di sisinya. Kemudian Fang Ziqing mengubah topik pembicaraan dan berkata, Ziran,
saya sangat menyarankan Anda menceraikan Ye Junlin. Lihat, perkembangan Anda semakin baik dan semakin baik. Ye Junlin semakin dekaden, dan kesenjangan antara Anda akan semakin besar. Lebih besar. Pada akhirnya, Junlin akan membawanya sendiri. Jadi lebih baik bercerai lebih cepat. Aku akan membantumu memperkenalkan pacar. Semua orang adalah elit internasional. Bahkan Ye Junlin tidak dapat dibandingkan dengannya 6 tahun yang lalu. Li Ziran tersenyum dan menolak, Ziking. Aku tahu kebaikanmu. Tapi aku sudah di sini bersama Ding Ye Jun selama sisa hidupku. Hai. Fang Ziking menghela nafas. Dia tahu sahabatnya itu keras kepala. Sepertinya saya hanya bisa memulai dari Ye Junlin. Biarkan dia mengajukan cerai. Sesudah makan, Fang Ziking membawa Li Ziran pergi. Tidak peduli bagaimana Ye Junlin kembali. Segera, sekelompok besar orang mengepung Ye Junlin. Xiao Ruofeng dan yang lainnya ada di sini. Tuan Ye, saya akan membawa Anda kembali secara pribadi, kan? Xiao Ruofeng bertanya. Tidak, aku akan kembali. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan menghilang ke dalam malam. Alasan mengapa dia berjalan sangat sederhana. Memikirkan bagaimana berurusan dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Bagaimanapun, kamar dagang Suzhou Hangzhou berakar di Suzhou Hangzhou. Begitu kamar dagang Suzhou Hangzhou jatuh, itu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi Suzhou Hangzhou dan aspek lainnya. Pada saat itu, saya khawatir banyak orang akan menganggur. Inilah yang tidak ingin dilihat Ye Junlin. Kita seharusnya tidak mempengaruhi perkembangan Suzhou dan Hangzhou karena keinginan egois kita sendiri. Jadi dia harus terlebih dahulu mengganti kamar dagang Suzhou Hangzhou dengan Yunting Group. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Pada saat ini, Maibah dengan lebih dari 10 juta dolar diparkir di sisi jalan di depan, dan lampu sein menyala. Pada pandangan pertama ada yang tidak beres. Dan terdengar teriakan minta tolong seorang wanita. Karena ketegangan, gadis itu bahkan tidak tahu di mana. Setelah Ye Junlin tiba, dia menemukan bahwa seorang lelaki tua di barisan belakang terkejut. Melihat obat khusus penyakit jantung di sebelahnya, Ye Junlin mengerti bahwa lelaki tua itu terkena serangan jantung. Dan ke titik yang sangat serius. Aku bisa menyembuhkan kakekmu. Kamu menyingkir. Ye Jun mendekat. Gadis itu dengan patuh melangkah pergi. Orang tua itu diserahkan kepada Ye Junlin. Ye Junlin memulai bisnisnya sendiri 6 tahun lalu, dengan spesialisasi di bidang kedokteran, dan dia sendiri adalah seorang dokter profesional. Kemudian di medan perang, keterampilan medisnya bahkan lebih menakjubkan. Pembedahan di lapangan adalah hal biasa. Jadi dia bisa menyelesaikannya. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Pada saat ini, teriakan marah datang. Ye Junlin juga berbalik dan melihat ratusan orang berdiri di belakangnya. Ini adalah pengawal orang tua itu. Ketika pengawal melihat ini, mereka akan mulai tangan mereka. Pikir Ye Junlin merugikan orang. Aku menyelamatkannya. Kalian menyingkir. Ye Junlin berkata dengan dingin. Pengawal berkepala dingin berkata dengan dingin. Kami memiliki dokter paling profesional. Kami tidak membutuhkanmu. Jangan main-main. Bersambung. Bab 223. Pengawal. Hehe. Pengawalmu cukup lambat. Lelaki tua ini telah sok selama 10 menit. Bahkan efek khusus tidak akan berfungsi lagi. Dia akan mati total dalam beberapa menit. Ye Junlin tersenyum. Mendengar itu, wajah para bodyguard ini berubah drastis. Dokter lelaki tua itu sudah tiba dengan helikopter, tetapi itu akan memakan waktu 8 menit. Gadis itu sepertinya bangun. Benar. Obat khusus tidak berfungsi lagi. Kakek perlu dirawat sesegera mungkin. Ye Junlin tersenyum. Sekarang hati lelaki tua itu telah berhenti. Tunggu saja. Gadis itu memohon. Tolong selamatkan kakek saya, Pak. Oke, keluar dari sini. Biarkan aku mencoba. Menyelamatkan orang itu penting. Ye Junlin setuju. Ratusan pengawal hanya bisa menonton. Sekarang tidak ada fasilitas medis. Ye Junlin hanya bisa menggunakan tangannya sebagai pengganti alat pacu jantung. Dia dengan gila meremas hati lelaki tua itu. 3 menit kemudian, 3 helikopter mendarat di sini. Selusin dokter bergegas segera. Selusin orang mengikuti. Dapat dilihat bahwa identitas lansia itu penting. Kepala dokter berulang kali menyalahkan dirinya sendiri. Kami terlambat. Sudah lebih dari 10 menit. Jantung pasti berhenti. Dahi dokter lain penuh dengan butiran keringat. Jika orang tua itu mati, mereka semua akan dikuburkan bersamanya. Karena identitas lelaki tua itu terlalu berharga. Ini Shen Wanshan, orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Para dokter dengan kasar mendorong pengawal yang tercengang dan datang ke mobil Maibah. Dokter Sue, kamu baru saja datang.
Jantung kakek sudah lama berhenti. Gadis itu bertanya. Dokter Sue diam-diam mengatakan bahwa itu buruk. Ketika dia melihat Ye Junlin melakukan resusitasi jantung paru, dia terkejut. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Para dokter ketakutan. Dia bilang dia bisa menyelamatkan orang. Kata pemimpin pengawal itu. Apa? Mengacau. Benar-benar berteriak. Dokter Sue berteriak. Ada secercah harapan. Setelah diganggu oleh orang asing ini, kali ini benar-benar dihapuskan. Orang terkaya Shen Wanshan sudah mati. Ini juga berarti bahwa mereka sudah mati. Dokter Sue memarahi. Apa yang kamu makan? Tidak bisakah kamu menghentikannya? Para pengawal menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menjawab. Tetapi pada saat ini, batuk memecah kebisingan. Adegan luar biasa muncul di depan semua orang Shen Wanshan, yang shock dan mengalami serangan jantung. Benar-benar bangkit. Ye Junlin juga turun dari mobil, dan dia dengan mudah memberikan obat khusus kepada Shen Wanshan. Sekarang efek khusus bekerja. Setelah minum obat khusus, pernapasan Shen Wanshan jelas lebih lancar, dan dia tidak batuk lagi. Adegan ajaib ini mengejutkan semua orang. Ye Junlin melirik para dokter dan berkata, sekarang kamu bisa membawanya kembali ke rumah sakit untuk observasi dan perawatan. Masalahnya tidak besar. Shen Wanshan duduk di kursi, meraih tangan Ye Junlin, dan berkata dengan penuh terima kasih, adik laki-laki. Pak Tua, terima kasih. Jika bukan karena kamu, orang tua itu akan menjelaskannya hari ini. Ye Junlin tersenyum dan berkata, orang tua itu bergegas pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ini tidak lebih dari upaya sederhana. Tidak, terima kasih. Pada saat ini, beberapa dokter datang untuk membawa Shen Wanshan pergi. Sebelum Shen Wanshan naik ke helikopter, dia berkata kepada cucunya, Sinyi, bawa pulang dermawanmu. Dia adalah dermawan besar keluarga Senku. Sue Wanghui juga ingin tahu metode apa yang digunakan Ye Junlin untuk menghidupkan kembali orang. Dia juga mencari Ye Junlin. Hanya saja Shen Sinyi dan Sue Wanghui menoleh. Di mana sosok Ye Junlin? Ye Junlin pergi lebih awal. Bersambung. Bab 224. Shen Wanshan. Setelah Shen Wanshan mengetahui situasinya, dia berulang kali memuji, pemuda ini benar-benar baik. Jelas dia melihat pengawal mobil mewah helikopter. Dia harus tahu identitas saya. Tetapi dia pergi diam-diam dan memiliki perilaku yang baik. Saya ingin Shen Wanshan untuk memberinya keberuntungan. Jika keluarganya miskin, saya akan membuatnya menjadi miliarder seketika. Sekarang dia memiliki prestasi. Saya akan membuatnya lebih kuat. Biarkan dia berpijak di Suzhou dan Hangzhou. Semua orang terkejut. Ini adalah Shen Wanshan, orang terkaya. Di mata publik, dia seperti dewa. Dapat dengan mudah mengubah nasib seseorang. Lagi pula, selain sumber daya, orang terkaya memiliki koneksi di seluruh militer, politik, dan bisnis, dan sumber daya adalah yang terbaik. Shen Wanshan sebanding dengan seluruh kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kamu mengerahkan semua hubungan untuk mencari tahu. Besok aku ingin tahu identitas adik kecil ini. Shen Wanshan memberi perintah untuk mati. Malam ini, puluhan ribu orang di Suzhou dan Hangzhou sedang menyelidiki keberadaan Ye Junlin. Shen Sinyi menyesali. Saya terlalu takut pada saat itu. Saya lupa seperti apa dia. Setelah Ye Junlin kembali ke rumah, Li Ziran dan Fang Ziqing sedang mendiskusikan pengembangan di masa depan. Melihatnya, Fang Ziqing berkata dengan dingin, besok saya akan pindah ke rumah baru. Saya harap Anda akan membantu saya pindah. Yakinlah, gajinya tidak akan kurang. Li Ziran tersenyum canggung. Ziqing, apa yang kamu katakan? Junlin hanya punya waktu untuk membantu. Uang apa yang kamu inginkan? Fang Ziqing mendengus dingin. Suamimu menerimanya di siang hari. Dia berkata pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Fang Ziqing pergi bekerja lebih awal. Ye Junlin memiliki wewenang penuh untuk memindahkan rumah. Ye Junlin hanya bisa menahan wajah pewarnaan plum. Rumah yang dibeli Fang Ziqing adalah 300 meter persegi, yang sangat besar. Banyak hal yang dibeli kembali olehnya. Jadi beberapa gerobak barang-barang rumah tangga dibawa masuk. Perusahaan yang bergerak memberi Ye Junlin satu set pakaian kerja. Setelah dia memakainya, dia bergabung dengan pasukan yang bergerak. Ye Junlin membawa peralatan rumah tangga dan masuk ke dalam. Adegan dalam ayunan penuh. Pada saat ini, sebuah Ferrari multi-juta melaju ke Oriental Garden. Dan berhenti di depan rumah baru Fang Ziqing. Seorang gadis berjalan keluar dari mobil mengenakan nama merek mewah. Melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajah cantik. Kopilot mendatangi seorang wanita berbaju terusan hitam dengan tas kerja di tangannya. Gadis,
Ye Junlin bertemu tadi malam. Sen Xinyi, cucu dari orang terkaya Sen Wanshan. Dikenal sebagai putri kecil Suzhou dan Hangzhou. Dikabarkan bahwa Sen Xinyi menyukai piano, dan asuransi yang dia beli dengan kedua tangan mencapai 3 miliar. Sen Xinyi bergegas ke Ye Junlin dengan penuh semangat. Tuan Ye benar-benar kamu. Sen Xinyi tersenyum. Tadi malam, keluarga Sen meluncurkan hubungan dan mencarinya sepanjang malam, tetapi Ye Junlin tidak ditemukan. Saat dia sedang terburu-buru, seseorang menemukannya di perusahaan pemindahan semut hitam pagi ini. Setelah Sen Xinyi mengetahuinya, dia datang untuk berterima kasih padanya untuk pertama kalinya. Melihat Ye Junlin mengenakan pakaian kerja perusahaan pindahan semut hitam, dia yakin Ye Junlin bekerja di perusahaan pindahan. Ye Junlin menghentikan pekerjaan yang ada. Ada apa? Apakah ada yang salah? Dia tidak memiliki banyak kesan tentang Sen Xinyi. Aku mengurus menyelamatkan orang tadi malam. Ingat apa yang terjadi tadi malam? Kamu menyelamatkan kakekku, kata Sen Xinyi. Oh, itu kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye, saya di sini hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Hal-hal kecil, tidak peduli. Sen Xinyi menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, ini bukan masalah kecil. Terima kasih substantif macam apa yang Anda inginkan. Saya akan memuaskan Anda. Bersambung. Bab 225. Pindah tempat. Ye Junlin masih ingin bergerak. Dia berkata dengan tidak sabar, kamu tidak membutuhkan ucapan terima kasih yang sebenarnya. Hanya satu kalimat terima kasih sudah cukup. Sen Xinyi berkata, tidak. Saya harus berterima kasih. Saya tidak butuh. Ye Junlin benar-benar menyebalkan. Saya akan memperkenalkan Anda pada identitas kakek saya dan saya. Dengar baik-baik. Orang yang Anda selamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou, Sen Wanshan. Saya cucunya Sen Xinyi. Saat ini saya bekerja untuk teknologi farmasi Tianshan di bawah grup Sen. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar. Setelah perkenalan Sen Xinyi, Ye Junlin tercengang. Orang yang diselamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou. Tidak heran itu sangat sombong. Helikopter akan tiba dalam 8 menit. Juga dilengkapi dengan tim medis. Melihat Ye Junlin tercengang, Sen Xinyi sangat puas dengan efek ini. Karena siapapun yang mengetahui identitasnya akan ketakutan. Sen Xinyi berkata kepada Ye Junlin dengan sikap yang saleh, sekarang percayalah bahwa saya dapat memenuhi semua persyaratan Anda. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, atau apa yang ingin Anda lakukan, saya dapat memenuhinya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Terima kasih. Bagaimana kalau 1 miliar? Kata Sen Xinyi. Dengan lambaian tangannya, asisten di sebelahnya segera mengeluarkan cek dari tas kerjanya. Setelah Sen Xinyi menandatanganinya, cek tersebut langsung berlaku. Nah, ini kamu. Sen Xinyi dengan murah hati menyerahkan cek kepada Ye Junlin. Wajah Ye Junlin menjadi dingin, dan dia menatap Sen Xinyi dengan ekspresi tidak senang. Apakah ini menghinanya? Bisakah ini terjadi pada orang terkaya? Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Jun berperang di selatan dan utara, dan tentara bayaran atau aset organisasi besar dunia tidak terhitung jumlahnya. Dalam hal uang, 10 triliun tidak bisa dihentikan. Orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou diabaikan belaka. Dengan 100 juta terima kasih sekarang, itu adalah penghinaan baginya. Apa aku lebih kaya darimu? Melihat wajah Ye Junlin berubah, Sen Xinyi dan asistennya saling memandang. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka berdua. Tentu saja, mereka masih awam. Begitu mereka mengetahui identitas mereka, singa itu akan berbicara. Seorang karyawan kecil dari sebuah perusahaan yang bergerak memandang rendah 100 juta dan ingin menghasilkan banyak uang. Tapi ini juga biasa. Sifat manusia memang seperti ini. Bagaimana kalau 2 miliar? Sen Xinyi bertanya ragu-ragu. Wajah Ye Junlin tetap dingin. Haha. Sen Xinyi hendak tertawa. Ye Junlin jelas tidak puas dengan uangnya. Sen Xinyi menarik napas dan berkata, bagaimana kalau 1 miliar? Terlebih lagi, kakek saya akan mengundang Anda ke rumah saya sebagai tamu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bangsawan keluarga Sen saya. Tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani untuk tidak menghormatimu. Ye Junlin berkata dengan dingin, maaf, saya tidak tertarik dengan uang. Saya juga tidak kekurangan uang. Ye Junlin berbalik dan memasuki ruangan. Sen Xinyi dan asistennya saling memandang. Kedua orang itu berpikiran sama. Begitu dia mendengar bahwa dia telah menyelamatkan orang terkaya, singa membuka mulutnya. 1 miliar tidak cukup sekarang. Melihat postur Ye Junlin,
Itu akan menelan biaya 10 miliar. 10 miliar keluarga Sen dapat diberikan. Tapi Sen Xinyi tidak bisa tinggal di sana. Jadi dia harus mendiskusikannya dengan keluarganya. Dia dan asistennya juga mengikuti Ye Junlin ke dalam rumah. Setelah memasuki ruangan, saya melihat sebuah amplop di atas meja di sebelah pintu masuk. Dikatakan Ye Junlin secara pribadi tercerahkan. Sen Xinyi mengambil amplop itu dan menyerahkannya kepada Ye Junlin. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Setelah dia membuka amplop itu, ada segumpal uang di dalamnya, dan diperkirakan ada ribuan dolar di dalamnya. Ada juga secarik kertas di dalamnya. Ini adalah biaya sulit untuk pindah hari ini. Ye Junlin memasukkan uang itu ke sakunya dan membuang catatan itu. Sen Xinyi dan asistennya dapat melihat dengan jelas. Bersambung. Bab 226. Dia benar-benar memandang rendah 1 miliar. Ternyata Ye Junlin harus bekerja keras untuk bergerak selama sehari. Jadi hanya uang sedikit ini. Dia benar-benar memandang rendah 1 miliar. Apakah nafsu makan orang ini terlalu besar? Tidak mudah untuk memuaskan. Kesukaan Sen Xinyi untuk Ye Junlin tiba-tiba turun. Tadi malam, saya juga merasa bahwa Ye Junlin memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan karakter moral yang baik. Tapi hari ini, karakternya terlalu buruk. Mengandalkan menyelamatkan orang akan membuat singa membuka mulutnya. Jelas, dia akan mengambil 1.000 dolar sehari ketika dia berlarian. Tetapi dia menginginkan 10 miliar dengan sia-sia. Tidak ada cukup hati manusia untuk menelan gajah. Tapi dia menyelamatkan kakek. Dia tidak pandai dalam hal itu. Sen Xinyi tersenyum dan berkata, Tuan Ye menunggu saya kembali untuk membahasnya. Dan kemudian saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ye Junlin mendesak, ayo pergi. Saya tidak ingin sepeser pun. Saya tidak kekurangan uang. Sen Xinyi dan asistennya pergi. Mereka tahu bahwa ini adalah rencana Ye Junlin. Di permukaan, saya tidak akan meminta sepeser pun. Faktanya, subteksnya adalah 10 miliar. Kecuali orang terkaya kehilangan muka. Kembalilah dan berdiskusi dengan kakek dan yang lainnya. Aku tidak menyangka akan bertemu orang jahat seperti itu. Seperti yang diharapkan. Semakin miskin orangnya, semakin besar nafsu makannya. Sen Xinyi tampak marah. Sebenarnya, bagaimana mereka mengerti? Ye Junlin benar-benar tidak kekurangan uang. Belum lagi 10 miliar, bahkan 1 triliun tidak ada di matanya. Kedua wanita ini tidak bisa dijelaskan. Ye Junlin sangat marah. Terus berinvestasi dalam pekerjaan pindahan. Suzhou Hangzhou Villa adalah villa paling mewah dan terbesar di Suzhou Hangzhou. Rumah orang terkaya, Sen, terletak di sini. Mempertimbangkan kondisi lelaki tua itu, keluarga Sen dengan sengaja membangun sebuah rumah sakit swasta di villa, dengan 3 helikopter medis dan 40 personel medis, yang didedikasikan untuk melayani keluarga Sen. Pastor Sen Wanshan sedang berlatih. Ketika dia dibawa kembali tadi malam, dia sebenarnya baik-baik saja. Bahkan tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Sen Wanshan masih mendiskusikan teknik magis Ye Junlin dengan Dr. Sue Wang Hui. Pada saat ini, Sen Xinyi tiba. Sen Wanshan segera bertanya dengan cemas, Xinyi, sudahkah kamu menemukan Brother Ye? Aku menemukannya. Dia adalah pegawai perusahaan pemindahan semut hitam. Kamu tidak perlu memeriksanya. Ini fotonya. Sen Xinyi menyerahkan foto yang diambil kepada Sen Wanshan dan yang lainnya. Dalam foto tersebut, Ye Junlin mengenakan pakaian kerja dari perusahaan yang bergerak, bekerja dengan lancar. Dia bisa menghasilkan 1.000 yuan sehari ketika dia bergerak. Ini campuran yang bagus di antara orang-orang biasa. Kata Sen Xinyi. Sen Wanshan segera bertanya, bagaimana? Apakah Anda berterima kasih padanya? Sejauh yang saya katakan, beri dia 100 juta. Terima kasih, tapi aku ditolak. Sen Xinyi tampak tertekan. Ah, ada apa? Apakah kamu menolak bahkan 100 juta? Kelakuan anak ini terlalu baik, kan? Sen Wanshan semakin mengaguminya. Kakek tidak seperti itu. Itu karena dia memiliki nafsu makan yang besar. Jangan katakan 1 miliar. Dia tidak suka 1 miliar. Dia ingin 10 miliar setelah mengetahui identitasmu. Mendesis. Mendengar apa yang dikatakan Sen Xinyi, semua orang menarik napas. Nafsu makan 10 miliar sangat besar. Dia hanya karyawan perusahaan pindahan biasa. Sen Wanshan mengerutkan kening. Dia mengatakannya sendiri. Sen Xinyi secara kasar menggambarkan pemandangan saat itu. Setelah mendengar ini, Sen Wanshan mengangguk, memang. Dia benar-benar menginginkan 10 miliar. Apa yang harus saya lakukan? Kakek, saya pikir akan memalukan untuk memberikan 10 miliar kepada orang seperti ini, kan? Kata Sen Xinyi. Yang lain juga menunjukkan rasa jijik. Ya.
Saya tidak merasa puas dengan 10 miliar. Dia pasti akan bertambah buruk karena dia adalah penyelamat orang terkaya. Bersambung. Bab 227. Taktik nafsu dan pemanjaan. Shen Wanshan juga tampak terkejut. Saya tidak berpikir orang-orang seperti ini tadi malam. Shen Xinyi menganalisis, ini adalah tipuan nafsu dan kesenangannya, untuk memaksimalkan manfaatnya. Ya, orang seperti ini sangat pintar. Dari postur tadi malam, dia pasti melihat bahwa kita bukan orang biasa, jadi dia sengaja pergi. Kemudian kita akan menemukannya dan dia bisa menang lebih banyak. Shen Wanshan menghela nafas. Saya secara alami bisa mendapatkan 10 miliar. Tapi saya rasa orang ini tidak layak. Kakek, biarkan aku memeriksa detailnya lagi. Shen Xinyi sangat kesal. Hari-hari ini, Li Ziran berkembang pesat, dan dia berniat untuk sepenuhnya meninggalkan keluarga Li dan mendirikan perusahaan baru. Meskipun lebih tertutup, keluarga Li masih tahu. Pengkhianat. Keluarga Li Wenyuan benar-benar pengkhianat. Li Wenhai berkata dengan marah. Li Tianhao juga pucat karena marah. Zhang Song dan Li Mengyue berkata serempak, kakek, kami telah mengatakan bahwa Li Ziran tidak menempatkanmu di mata sama sekali. Sekarang kita akan keluar dari situ, kan? Berani dia. Aku punya saham di perusahaannya. Li Tianhao meraung. Kakek, karena Li Ziran memiliki ide untuk mendirikan kembali perusahaan, dia memiliki tindakan balasan. Zhang Song tersenyum. Li Wenfei bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Li Ziran sekarang telah menerima investasi beberapa ratus juta yuan. Dikatakan bahwa Yunting Group akan bekerja sama dengannya secara mendalam di masa depan. Itulah masalahnya. Kita tidak bisa menghentikannya. Dengan modalnya saat ini, dia bisa sepenuhnya menyerahkan Huating. Kakek punya saham. Itu tidak akan berhasil. Kata Li Wenhai. Li Tianhao menghela nafas lagi dan lagi. Tetapi dia tidak bisa menahannya. Zhang Song tiba-tiba berkata, kakek, aku punya cara. Mata Li Tianhao menyala dengan ganas. Song, apakah kamu punya cara? Katakan dengan cepat. Apakah kalian semua tahu saudaraku? Dia akan memperkenalkan seseorang kepada Li Ziran saat itu. Aku tahu. Zhang Song tersenyum penuh kemenangan. Kakakku akan datang ke Suzhou dan Hangzhou besok. Dia memiliki keahlian meretas super dan dapat meretas hampir semua sistem perusahaan. Itulah yang saya pikirkan. Biarkan Zhang Qi menyerang rekening perusahaan Li Ziran dan mentransfer semua dana. Kemudian itu akan turun ke kakek Anda, dan Anda adalah pemegang saham perusahaannya. Dia pasti tidak akan membawa Anda ke apapun. Zhang Song tersenyum. Semua orang memikirkannya. Selama uang itu ada di tangan lelaki tua itu, Li Ziran tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah dia berani menuntut orang tua itu? Pasangan Li Wenyuan tidak berani. Li Tianhao berpikir sejenak dan berkata, yah, tidak apa-apa. Selama saya mendapatkan uangnya di tangan saya tidak akan memberikannya kepada mereka. Mereka tidak dapat menahannya. Sama seperti 100 juta kompensasi dari keluarga Xiao, Li Tianhao memegangnya di tangannya, dan Li Ziran hanya bisa menonton. Anak ketiga dan keluarganya harus ditangani. Lihat betapa bangganya mereka akhir-akhir ini. Kudengar anak ketiga membeli rumah baru dan mobil baru. Kerabat Li Wenhai ini secara alami tidak terbiasa melihat perkembangan Li Wenyuan. Sekarang ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Semua orang menantikannya. Keluarga Li sudah membuat rencana. Tapi Li Ziran tidak mengetahuinya sama sekali. Li Wenyuan dan Zhao Yalan Xiaojiu merayakannya setiap hari. Keesokan harinya, Zhang Qi pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Li Tianhao secara pribadi menerimanya, menyajikannya dengan nikmat dan nikmat. Setelah itu, mulailah merencanakan. Selanjutnya saya perlu beberapa informasi tentang perusahaan. Kata Zhang Qi. Li Tianhao masih merupakan pemegang saham perusahaan Huating, dan mendapatkan beberapa informasi inti perusahaan bukanlah usaha. Bersambung. Bab 228. Akun inti. Bahkan beberapa akun inti tersedia. Oke, serahkan padaku. Saudara Zhang Song dan Zhang Qi pergi, secara khusus mencari tempat terpencil untuk melaksanakan rencana mereka. Ternyata Zhang Qi tidak sendirian. Tapi ada 3 orang lainnya. Mereka adalah sebuah tim. Di sebuah bangunan pabrik yang ditinggalkan, mereka memulai rencana mereka. Semalam, mereka menyerbu sistem Huating dan dengan mudah memasuki akun perusahaan. Haha, ada lebih dari 635 juta di akun perusahaan Huating. Saudara Zhang Song dan Zhang Qi tercengang. Pasti dananya baru saja masuk ke rekening, dan Li Ziran belum sempat menggunakannya. Zhang Song berkata sambil tersenyum. Oke. Itu semua milik kita selanjutnya. Zhang Qi tersenyum tiba-tiba.
Dalam 5 detik, semua uang di rekening Huating tersapu bersih. Kedua bersaudara itu tersenyum penuh kemenangan. Rencana mereka selanjutnya bahkan tidak memikirkan Li Tianhao dan yang lainnya. Uang di akun perusahaan Huating tidak ditransfer ke akun Li Tianhao sekarang. Sebaliknya, mereka ditransfer ke rekening luar negeri saudara-saudara mereka. Berikutnya adalah keluarga Li. Cahaya di mata Zhang Qi berkedip. Yah, cepatlah. Bukankah aku datang ke Suzhou dan Hangzhou selama 2 bulan ini untuk mengumpulkan rahasia keuangan keluarga Li? Senyum Zhang Song penuh makna. Ternyata Zhang Song kembali ke Tiongkok untuk mencuri harta milik keluarga Li. Butuh 2 bulan baginya untuk mendapatkan kepercayaan Li Tianhao terlebih dahulu. Kemudian periksa informasi keuangan keluarga Li dan kumpulkan data. Lagi pula, peretas tidak maha kuasa, dan penyusupan membutuhkan kondisi. Yang terbaik adalah pergi jauh ke dalam untuk menemukan beberapa celah atau sesuatu. Yang telah dilakukan Zhang Song hanyalah mempersiapkan hari ini. Awalnya, dia ingin menunggu beberapa saat sebelum mengambil gambar. Namun, Li Ziran akan meninggalkan keluarga Li. Jika dia menjadi perusahaan independen, kesempatan itu akan hilang sama sekali. Jadi dia memilih untuk melakukannya saat ini. Jalankan setelah Anda menarik uang. Kemudian serahkan semua tanggung jawab pada keluarga Li. Biarkan mereka menjadi tidak masuk akal. Adapun identitas 2 raksasa luar negeri, semuanya palsu. Li Mengyue telah tertipu. Ada 150 juta di akun kantor pusat grup Li. Cabang-cabang lain bertambah hingga 60 juta. Dan masing-masing dari mereka memiliki total 20 juta akun pribadi. Total 230 juta. Zhang Qi dan timnya dengan mudah meretas akun semua orang di keluarga Li. Terjebak. Saat relaksasi menekan tombol. Dalam sekejap, semua uang di rekening keluarga Li dipindahkan. Haha, lebih dari 8 miliar. Sudah cukup bagi saudara-saudara kita untuk melarikan diri selamanya. Zhang Song dan Zhang Qi berpelukan erat. Selanjutnya, Zhang Qi membuat akun palsu lagi. Tujuannya adalah untuk meyakinkan Li Tianhao bahwa uang di rekening perusahaan Huating memang telah ditransfer ke rekeningnya. Selain itu, semua jejak uang di rekening pemilik keluarga Li dihapus. Semua dihilangkan. Dan juga dibuat akun palsu. Dalam jangka pendek, Li Jiacha punya uang di rekeningnya. Tapi dia tidak punya uang. Ketika mereka bereaksi, kedua bersaudara itu sudah mundur. Dan semua uang ditransfer ke rekening luar negeri. Rekening luar negeri ini dibuka atas nama Li Tianhao. Hal terakhir yang ditemukan adalah catatan Li Tianhao mentransfer akun perusahaan Huating dan akun pemilik keluarga Li. Semuanya bermuara pada Li Tianhao. Tapi uangnya hilang. Dan saya tidak tahu kemana perginya. Dua bersaudara Zhang Song telah mencuri puluhan juta dengan cara ini selama bertahun-tahun. Menyamarkan identitas mereka sebagai keluarga kaya. Keluarga Li sudah berakhir. Sayang sekali aku tidak tidur sampai Li Ziran. Zhang Qi masih sedikit menyesal. Bersambung. Bab 229. Kabar buruk. Pada saat ini, Li Tianhao dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas. Pada saat ini, SMS dari akun pribadi Li Tianhao datang. Lebih dari 630 juta Huating telah diperoleh. Li Tianhao dengan sengaja memeriksa akun dan menemukan bahwa uang itu memang datang. Bagaimana mereka tahu bahwa yang bisa mereka temukan hanyalah rekening palsu, dan bahwa uang itu ada di tangan saudara Zhang Song dan Zhang Qi. Di tengah malam, Zhang Song dan Zhang Qi kembali. Zhang Song juga berseru, "Kakek, saya pikir untuk menghilangkan masalah, Anda akan memberitahu keluarga Li Ziran sendiri besok. Anda mentransfer uang itu, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun dengan kami." Li Wenhai mengangguk berulang kali. Ya, jika mereka menemukan bahwa uang di rekening itu hilang, akan merepotkan jika mereka memanggil polisi. Baiklah, aku akan pergi besok. Li Tianhao setuju. Saudara Zhang Song saling tersenyum. Mereka mendesak Li Tianhao untuk mengakui bahwa itu sama dengan menyimpan uang. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Hari berikutnya, Li Ziran baru saja tiba di perusahaan. Ada kabar buruk dari Departemen Keuangan. Semua uang di rekening perusahaan diambil. Apa? Plum diwarnai seperti sambaran petir. Uang perusahaan diambil. Perusahaan besar itu hilang. Li Ziran hampir pingsan. Tuan Li, jangan khawatir. Teknisi kami sedang memeriksanya. Mereka bilang ditransfer ke rekening pribadi. Kata bagian keuangan. Li Ziran sedikit bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana uang di rekening perusahaan bisa ditransfer? Ada dua situasi. Pertama, pihak lain adalah peretas yang cerdas. Kedua, pihak lain adalah orang dalam kita, yang mengetahui rahasia kita. Bahkan kata Sandi Firiwol. Li Ziran berkata langsung,
Panggil polisi. Pada saat ini, Li Tianhao datang dengan seseorang. Ziran, apa yang harus dilaporkan ke polisi? Apa yang terjadi pada keluarga? Li Tianhao tersenyum. Ah, ada apa dengan kakek? Li Ziran sangat bingung. Ada senyum lembut di sudut mulut Li Tianhao. Ziran, mengingat kamu mendapat investasi, itu mungkin digunakan dengan tidak semestinya. Kakek, aku mentransfer semua uangmu ke akunku. Mendengar ini, Li Ziran memandang kakek dengan tidak percaya. Kakek, bagaimana kamu melakukan ini? Uang itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah investasi grup Yunting untukku. Ziran, apa yang kamu katakan salah? Apa arti uang ini tidak ada hubungannya dengan kakekmu? Aku bertanya padamu, bukankah perusahaan Huating yang diberikan kakekmu kepada keluargamu? Bukankah kakekmu pemegang saham? Setelah semua, itu milik keluarga Li. Ya, apa maksudmu? Tidak mengenali kakek. Apakah kamu akan mengkhianati leluhurmu? Li Mengyue dan Zhang Song mengancingkan topi besar mereka di kepala Li Zi. Tidak, kakek. Aku tidak bermaksud begitu. Aku selalu keluarga Li. Plum dicelup dan menggigil. Li Tianhao sangat marah. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya mengambil semua uang. Jika Anda berasal dari keluarga Li, maka kembangkan bersama saya. Jika Anda bukan dari keluarga Li, Anda dapat melaporkan ke polisi dan menuntut sesukamu. Setelah berbicara, Li Tianhao pergi dari sini dengan kerumunan orang. Li Ziran duduk lemah di tanah. Bagaimana bisa ada kerabat seperti itu? Bagaimana bisa ada kakek seperti itu? Terlalu sombong, bukan? Perusahaan tidak dapat melaksanakan proyek apapun tanpa sepeser pun. Li Ziran hanya bisa pulang. Selain itu, Li Tianhao secara pribadi memberitahu Li Wenyuan dan Zhao Yalan. Dia mengambil uang itu. Jadi jika Anda menelepon polisi, pergilah ke sana. Jelas Li Tianhao mengambil uang itu, tetapi dia sangat mendominasi. Seolah-olah Li Wenyuan dan Li Ziran yang melakukan hal yang salah. Li Ziran memeluk ibunya dan menangis dengan sedih. Bersambung. Bab 230. Titik keraguan. Mengapa hidup ibu kita begitu pahit? Kita berdua menikah dengan sampah. Ye Junlin tidak berbicara tentang sampah. Mengapa kamu juga sampah? Zhao Yalan menangis dengan getir. Li Wenyuan membela. Apakah kamu tidak membandingkan saya dengan Ye Junlin? Saya tidak sia-sia. Lalu lelaki tua itu menggertakmu begitu banyak. Kamu memberontak. 6 miliar gadismu atau lebih telah diambil. Kamu akan memintanya. Apakah kamu kentut? Zhao Yalan berkata dengan marah dan mendorongnya. Retakan. Li Wenyuan membanting cangkir ke tanah. Kamu pikir aku tidak mau? Tapi kamu juga tahu karakter orang tua itu. Uang yang dia ambil tidak bisa dikembalikan. Li Wenyuan meraung. Kalau begitu panggil polisi. Ada undang-undangnya. Kami punya semua bukti. Zhao Yalan adalah tit for tat. Itu ayah saya. Bagaimana saya bisa memanggil polisi untuk menangkap ayah saya? Bukankah ini menusuk tulang belakang saya? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada leluhur saya? Li Wenyuan berkata dengan marah. Apa yang harus aku lakukan? Lupakan saja. Pikirkan cara. Keduanya tidak berdaya. Aku mencari Ye Junlin. Ini adalah satu-satunya harapan Li Ziran. Sisi lain, keluarga Li merayakannya. Selalu menganggap keluarga Li Wenyuan sebagai duri dalam daging. Dan ketika mereka jatuh, semua orang menjadi segar kembali. Li Mengyue meminta jasanya. Kakek, kali ini suami dan pamanku telah melakukan yang paling banyak. Li Tianhao tersenyum. Jangan khawatir, saya punya banyak hadiah. Zhang Song berkata, kakek jangan khawatir. Tunggu sampai masalah ini stabil. Lalu gunakan uangnya. Untuk saat ini, jangan bergerak. Zhang Song takut ketika Li Tianhao menarik uang dan mendapati bahwa dia tidak punya uang sama sekali. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Oke, Song, kakek mendengarkanmu. Ketika semuanya stabil, kami akan mengendalikan uangnya lagi. Li Tianhao setuju. Kakek, selanjutnya aku akan menemani Zhang Qi menemui teman-temannya di Jinling, ibu kota provinsi, dan kembali dalam 2 hari. Meng Yue, kamu akan berada di sisi kakek untuk memberi saran. Bagaimana jika Li Ziran menggunakan metode mereka? Kata Zhang Song. Oke, jangan khawatir, suami. Jika kamu tidak di sini, aku akan ada di sana. Li Mengyue tersenyum. Zhang Song dan Zhang Qi melarikan diri dengan cepat. Tidak tahu di mana mereka berada. Anggota keluarga Li yang tidak tahu masih bahagia. Saya pikir saya mendapat 6 miliar. Li Tianhao tersenyum dan berkata, di masa depan, keluarga Li saya akan memiliki hampir 1 miliar aset. Kita harus berkembang dengan giat. Ketika Ye Junlin mengetahui berita itu,
Reaksi pertamanya bukanlah kemarahan. Sebaliknya, saya melihat sesuatu yang tidak normal. Tidak mungkin. Bahkan jika kakekmu adalah pemegang saham, dia tidak dapat mentransfer semua rekening perusahaan, kan? Ini harus memerlukan persetujuan keuangan dan milikmu, kan? Setelah pengingat Ye Junlin, Li Ziran segera mengerti, ya, tidak peduli apa. Kakek tidak dapat secara langsung melewati saya dan mentransfer uang. Kata sandi dan semuanya ada di tangan saya. Ye Junlin tersenyum. Dari sudut pandang ini, hanya ada satu kemungkinan. Mereka meretas akun perusahaan dan mentransfer uangnya. Junlin, maksudmu kakek itu menggunakan peretas untuk mentransfer uang? Li Ziran bertanya. Ya, sebenarnya, kakekmu tahu segalanya tentang perusahaan Huating, dan peretas biasa dapat meretas akun perusahaanmu. Ye Junlin mengangguk. Tidak mungkin. Jika kakek menggunakan peretas untuk mentransfer uang, mengapa dia datang untuk memberitahuku untuk mentransfer uang? Apakah ini bukan wira swasta? Li Ziran bingung. Ye Junlin menyentuh dagunya dan berkata dengan ragu, ya, disitulah letak keraguannya. Mengapa dia ingin memberitahumu? Bersambung.